Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang beriman, banyak dari kita yang menginginkan solat yang khusyuk, tapi seringkali tidak tahu bagaimana memulainya. Salah satu sebab hilangnya kekhusyukan adalah kita tidak memperhatikan cara Rasulullah SAW membaca Al-Quran dalam solat kita. Padahal cara beliau membaca memiliki pengaruh yang besar terhadap rasa tenang dan fokus kita selama beribadah. Hari ini kita akan membahas sebuah sunnah Rasulullah SAW yang sederhana, tapi bisa membuat solat kita terasa berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak orang, terutama di kota-kota besar, solatnya terasa terburu-buru. Rakaat pertama dan kedua sama saja, pendek, cepat, dan tanpa rasa. Bahkan sebagian saudara kita yang sudah berusia di atas 50 tahun, yang seharusnya menjadikan solat sebagai momen istirahat hati, justru merasa lelah atau sulit untuk fokus. Kondisi ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan pemahaman ulang tentang bagaimana Rasulullah menunaikan solatnya. Sunnah yang akan kita bahas hari ini akan menjadi solusi untuk permasalahan itu. Namun sebelum kita lanjutkan, silakan klik tombol like, subscribe, dan tuliskan doa atau hajat kalian di kolom komentar. Dan juga pastikan menonton video ini sampai akhir agar tidak salah paham. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita lihat hadis yang menjadi landasan sunnah ini. Diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah membaca Al-Fatihah dan 2 surat pada 2 rakaat pertama solat zuhur, memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan memendekkannya pada rakaat kedua. Beliau melakukan hal yang sama pada solat asar dan pada solat subuh. Beliau memanjangkan bacaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang mari kita pahami mengapa Rasulullah mencontohkan panjang di rakaat pertama dan singkat di rakaat yang kedua. Yang pertama, rakaat pertamanya dibaca yang panjang. Hal ini akan memberikan waktu bagi hati untuk menenangkan diri dari urusan dunia, menyiapkan konsentrasi dan kekhusyukan sebelum masuk ke bagian solat berikutnya. Yang kedua, rakaat keduanya singkat.
Hal ini untuk menjaga stamina dan kenyamanan, apalagi bagi jamaah yang sudah lanjut usia atau sudah lemah fisiknya. Kemudian hal ini juga untuk menutup sholat dengan ringan namun tetap bermakna, sehingga jamaah keluar dari sholat dengan hati yang tenang. Yang ketiga, sebagai pelajaran hidup, sunnah ini mengajarkan kita untuk memulai dengan kesungguhan penuh, lalu menutup dengan akhir yang indah. Sama seperti hidup, kita berusaha keras di awal dan berharap mendapatkan akhir yang baik, husnul khotimah. Berikut cara sederhana untuk menerapkan dalam sholat-sholat kita. Yang pertama, sholat zuhur dan asar. Pada rakaat pertama, pilihlah surat yang agak panjang dari hafalan Anda, misalnya Al-Hasr ayat terakhir atau surat yang panjangnya setara. Dan rakaat kedua, pilihlah surat yang lebih pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Kafirun atau surat lain yang maknanya Anda pahami dengan baik. Untuk sholat subuh, memanjangkan bacaan di kedua rakaat, namun tetap menjaga proporsi. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Yang ketiga, bagi yang sudah lanjut usia atau sakit, tidak harus sangat panjang. Yang penting lebih panjang dari rakaat kedua dan dibaca dengan pelan serta tartil. Yang keempat, jika menjadi imam, maka sesuaikan panjang bacaan dengan kemampuan jamaah. Jangan sampai terlalu lama hingga memberatkan jamaah. Sahabat yang beriman, ada banyak manfaat ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah ini. Yang pertama, khusyuk lebih mudah tercapai karena hati diberi waktu untuk fokus. Yang kedua, ketenangan jiwa karena sholat tidak terasa tergesa-gesa. Yang ketiga, menghidupkan sunnah Rasulullah yang mulai jarang diamalkan. Yang keempat, melatih pola hidup teratur, mulailah dengan semangat dan akhirilah dengan kelembutan. Sahabat yang beriman, sunnah ini sederhana tapi besar manfaatnya. Dengan memanjangkan bacaan di rakaat pertama dan memendekkannya di rakaat kedua, kita mengikuti jejak Rasulullah SAW sekaligus melatih hati untuk lebih hadir dalam sholat. Jika penjelasan ini bermanfaat, sebarkan kepada keluarga dan sahabat agar lebih banyak yang merasakan manfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tuliskan doa atau hajat kalian di kolom komentar. Semoga Allah jadikan sholat kita bukan hanya benar gerakannya, tapi juga hidup maknanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.